Wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat ya pada pagi ini untuk belajar. Pagi, Bu. Nah, ya anak-anak, pada pagi ini marilah kita berdoa dulu dengan dipimpin oleh Pagi, Bu. kedua kelas kita. Siapa? Bu Pak Agi. Silakan. Pak Agi. Baik teman-teman semua, kita memasuki pelajaran. Untuk berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi. Ucapkan selamat pagi kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Pagi anak-anak. Ya, terima kasih Agi atas sudah memimpin doanya. Ya, coba. Sebelumnya Ibu kan sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak yel-yel dulu. Ibu contohkan ya. Contohnya gini. Mana semangatmu? Ting ting ahe hokya. Ahe hokya. Baik, Bu. Itu ya. Bu. Siap? Oh, baik, Bu. Iya. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Aki, iya. Mana, Bu? Aja. Ini. Ting. Mana semangatmu? Ayo, Ting. Iya. Oke. Ya baik, pada pagi ini Ibu akan cek dulu kehadirannya. Siapa aja ya? Agus, Bu. Agus, tuh. Udin, Bu. Itu siapa? Udin, Biar Udin. aja, Bu, pengen masuk. Bu, ada yang nyasar. Yuli terus. Maaf. Yuli. Ini siapa kamu? Yuli ada, Bu. Biar aja, Bu. Sembako dengan sushi. Apa-apa, Bu. Ya, biar Apa-apa, Bu. Biar aja, Bu. hadir semuanya Lagi ya. semangat, Bu. Satu. Hadir. Tuh, Bu. Hadir. Iya, Iya, Bu. Bu. Oke. Nah, anak-anak, kemarin kan kita itu Ingat, sudah belajar apa ya? Ingat, Bu. Masih Ingat. ingat belum? Masih ingat mengenai pembelajaran struktur dan Ya, kaidah Bu. puisi rakyat ya? Iya, Bu. Iya. Betul. Iya, Bu. Nah, siapa yang masih ingat struktur pada Biasanya Ellen, pantun Bu, yang itu ingat. ada apa aja sih? Coba Agi. Ada sampiran, Bu. Ada sampiran, Bu. Ada Ya, isi, Bu. Ella. Ada. Ebi, ayo Ebi konsentrasi. Oke ya. Ya, murid baru, Bu. Baru. Semuanya masih ingat ya struktur yang ada di pantun itu atau di puisi rakyat. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu teks fabel, yaitu tentang mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau yang didengar. Nah, untuk tujuannya di sini kalian itu setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian itu mampu mengidentifikasi informasi tentang fabel itu, kemudian mampu menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam fabel lanjut aja ya ke materi ini. Sebelumnya Ibu akan membahas sedikit materi yang kita pelajari pada pagi ini. Tampil enggak? Belum, Bu. Sebentar. Belum, Bu. Apa sudah tampil? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih menunggu. Kami sabar menunggu, Bu. Oke, Ibu jelaskan aja sedikit ya. Ini enggak tampil. Di sini siapa yang tahu fabel itu apa sih? Ya, Eti. Apa Eti? Saya, Bu, tahu, Bu. Cerita hewan. Cerita hewan, Bu. Yang tokohnya hewan. Dongeng, Bu. Ya, tokohnya itu Dongeng. berupa hewan. Ya, dongeng. Pinter aja. Oh, Ripa belajar dongeng sama tuh, Bu. Kalau Beda. fabel dengan dongeng, coba Agus, sama enggak ya? Kalau fabel mah beda, Bu. Kalau fabel mah tokoh utamanya kalau hewan,
Kalau dongeng mah tidak berperan oleh hewan gitu, Bu. Dongeng fantasi. Nah, itu. Iya. Udah Bagus, tampil, Bu. pintar, Agus. Gimana? Udah Ini ada, Bu. Hersi? Nah, tuh. Nah di sini Ibu tampilkan fabel itu salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Jadi tokoh utamanya itu berupa binatang-binatang. Di situ ada misalkan kelinci, ayam, burung gitu. Nah, tokoh tersebut itu berpikir, bisa berperasaan, berbicara seperti manusia, bersikap seperti manusia, dan fabel itu bersifat mendidik. Jadi nanti di akhirnya itu ada sebuah amanat yang disampaikan dalam fabel tersebut. Nah, itu. Kemudian ada yang tahu nggak ciri-ciri fabel itu apa aja sih? Ayo, anak-anak. Tokohnya hewan. Itu yang pintar biasa, Bu. Tokohnya hewan. Tokohnya hewan. Pokoknya hewan. Ih, bukan Hewannya hewannya, pintar-pintar, tapi Bu. kalian itu. Nah, tokoh utamanya di sini itu binatang. Kemudian ada alur, ceritanya sederhana. Kemudian ada cerita singkat dan bergerak cepat. Kemudian karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Kemudian gaya pencerita itu secara lisan. Kemudian pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Nah, kemudian pendahuluan sangat singkat dan langsung. Itu mengenai ciri-ciri fabel. Kemudian ada yang tahu enggak sih unsur-unsur yang terdapat pada fabel itu apa? Ada Ayo, unsur siapa? intrinsik, Bu. Ayo, Tema. ya, apa aja ya? Tokoh. Ada Oh. tema. Ya, pinter. Jalan. Pinter ya. Ada tokoh. Ya, hebat ya semuanya. Alur. Nah, Ibu tampilkan ya. Ini ada unsur-unsur intrinsik fabel. Yang pertama itu ada tema. Ada yang tahu tema itu apa? Inti cerita. Tema teh garis besar, Bu, Isi itu pokok. cerita. Nah, inti cerita atau hidup ceritanya. Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Coba Oh, Agus, tidak, Bu. tokoh Kalau dan tokoh mah penokohan itu pelaku sama dalam atau cerita, enggak? penokoh mah karakter si pelaku dalam Bedanya? cerita. Bagus, hebat ya Agus. Nah, yang ketiga coba Ella, latar itu apa? Iya. Latar itu ada tempat, ada waktu, ada suasananya, Bu. Hebat. Kemudian Nandang, ada Iya, alurnya. Bu. Alur itu apa sih? Jalannya cerita, Bu. Kalau jalannya cerita Iya, ada jalannya alur cerita maju, itu ada yang alur bagaimana? Aji, Ada, sudut Bu. pandang itu apa sih? Sudut pandang itu adalah jadi penceritaannya lewat karakter aku atau karakter dia. Coba kalau aku sudut pandang keberapa? Lupa lagi, siapa Bu? Agus, Bu, tuh yang tahu. Bu. Coba Oh, Gus, sudut pandang apa, Bu? keberapa Aku Gus? Ya ke aku. satu kan aku Ke sendiri. Aku Terus sendiri. satu lagi sudut pandang apa? orang Ketiga. ketiga, Bu. Orang Tiga. ketiga pinter. Nah, yang Kita kan- terakhir, Ellen, ada amanat. Amanat itu apa ya? Amanat itu pesan yang disampaikan, Bu. Iya, oke. Nah, amanat di sini ada yang tersirat, ada juga yang tersurat. Nah, di sini amanatnya itu ada di akhir cerita itu dituliskan, ada juga yang tidak dituliskan. Itu. Kemudian di sini ada jenis-jenis fabel, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Kemudian kalau fabel alami itu seperti watak tokohnya itu kalau kucing itu lembut, manis. Kalau harimau galak. Beda lagi dengan fabel adaptasi seperti kan kalau dari wataknya harimau itu kan galak. Tapi kalau kayak Adi, Bu, kalau galak, Bu. adaptasi itu bisa disebutkan wataknya itu menjadi baik. Kemudian kalau dari latarnya itu bisa di rumah, di jalan, di kamar. Beda lagi kalau fabel alami mah seperti di hutan, di sungai, seperti itu ya. Nah, Baik, Bu. ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Sebuah video di sini. Kalian Video apa, Bu? video mengenai fabel ini. Kalian simak ya. Baik. Asik. Sebentar.
Ya, itu ya videonya sudah ya. Iya Bu, seru banget Iya, Bu. Bu. Binatang kok bisa ngomong Bu Oke. ya? Seru banget Iya. ya. Udah ngantuk kan Anda? Binatang kok Iya. bisa ngomong. Oke. Nah, sekarang setelah kalian melihat video itu, Ibu akan membagikan kelompok. Ini anggotanya mungkin 3 orang atau 4 orang juga bisa. 4 orang aja, Bu. Bisa. Oke. Di sini Ibu ini aja ya. Sebentar Kelompok lagi bel, pertama Bu. di sini ada Bentar lagi bel, Bu. Oh, sebentar lagi. Ya. Ada Agi, Lucy, yang kedua ada Agus, Edi Ellen, ketiga Baik. Siti Ella, dan keempat Desi Nandang. Nah, di situ kan, ya tadi kalian udah lihat videonya. Nah, nanti Ibu bagikan LKPD-nya, nanti kalian cari unsur-unsur yang terdapat dalam cerita tersebut yang berjudul kelinci dan kura-kura di situ. Nanti cari amanatnya apa, temanya apa ya. Nanti per kelompok diskusikan. Di PR-kan aja Bu. Ya, oke, Biar di ini PR-kan kerja aja. kelompok di rumah Edi bisa jeblak Iya. dulu Bu. Iya. Tapi nanti pertemuan selanjutnya harus selesai ya. Siap. Ya Bu. Kita Siap. simpulkan aja pembelajaran kali ini. Tadi masih ingat ya, ada pengertian mengenai fabel, kemudian Ingat, ada Bu. ciri-ciri, kemudian ada unsur-unsur. Nah, kalian itu sudah mengerti. Nah, setelah itu pada pembelajaran yang akan datang, Ibu akan membahas mengenai struktur dan kaidah pada teks fabel tersebut. Mungkin ini pembelajaran ini Ibu akhiri saja. Semoga dalam pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, mohon dipimpin dulu untuk berdoanya. Agi. Baik, belajar hari ini selesai. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agi. Selamat jalan kepada Ibu. Assalamualaikum. Ibu Sampai jumpa lagi. akhiri saja. Assalamualaikum.